Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keterkaitan pasar barang dan pasar uang. Saya, Nora Nazifa, sebagai moderator akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiriani Putri, saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medita Silwayuni sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Mulyana, saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogide Reski dari kelompok 2 sebagai pemateri. Materi pertama akan disampaikan oleh Juriani Putri. Kepada Juriani Putri dipersilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai pasar barang dan pasar uang. Pertama, pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara, yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Pasar barang atau komoditi atau dikenal dengan bursa komoditi adalah pasar yang kegiatannya mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barang-barang komoditi, misalnya kopi, kedelai, kakao, gula, jagung, tembakau, karet, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam pasar barang, yang pertama yaitu pasar barang nyata atau real, adalah pasar yang hanya menjual barang dalam bentuk dan fisik yang jelas. Contohnya, pasar Kebayoran Lama dan pasar Senen. Yang kedua, pasar barang abstrak adalah pasar yang menjual produk tidak terlihat secara fisik. Contohnya, pasar komoditas atau komoditi yang menjual barang semu seperti pasar karet dan pasar tembakau. Selanjutnya yaitu mengenai pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Pasar uang ini merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor-impor hutang luar negeri. Pasar uang, tradingnya dilakukan melalui bursa atau stock exchange. Pasar uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC atau over the counter market. Dilakukan oleh setiap peserta atau partisipan melalui DEX atau dealing room. Pelaku dari pasar uang tersebut yaitu bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Contoh dari kegiatan pasar uang adalah SBI, SPBU, sertifikat deposito. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Maidita. Maidita dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara pasar barang dan pasar uang. Di sini ada 2 kaitan antara pasar barang dan pasar uang. Yang pertama yaitu pendapatan dan permintaan uang. Permintaan uang tergantung pada pendapatan. Pada saat output atau pendapatan agregat meningkat, jumlah transaksi yang memerlukan penggunaan uang meningkat pula. Jadi, pendapatan yang ditentukan di pasar barang memiliki pengaruh besar atas permintaan uang di pasar uang. Yang kedua yaitu belanja investasi yang direncanakan dan tingkat bunga. Belanja investasi yang direncanakan bergantung pada tingkat bunga. Semakin tinggi bunga, semakin rendah tingkat belanja investasi yang direncanakan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang investasi, tingkat bunga, dan pasar barang. Ketika tingkat bunga turun, investasi yang direncanakan pun naik. Sebaliknya, ketika tingkat bunga naik, investasi yang direncanakan pun turun. Alasan dari efek ini yaitu, yang pertama, ingatlah bahwa investasi adalah pembelian modal baru oleh perusahaan. Keputusan perusahaan untuk berinvestasi pada suatu proyek bergantung pada apakah laba yang diharapkan dari proyek tersebut sesuai dengan biaya. Biasanya, biaya proyek investasi yang lebih besar adalah biaya bunga. Uang yang dipertimbangkan untuk menjalankan proyek umumnya dipinjam dan dilunasi kembali pada periode yang lebih lama. Biaya real proyek investasi bergantung sebagian pada tingkat bunga sampai meminjam. Ketika tingkat bunga naik, uang menjadi lebih mahal dan sedikit proyek yang mungkin untuk dijalankan. Ketika kenaikan tingkat bunga,
ceteris paribus cenderung mengurangi tingkat belanja investasi yang direncanakan. Ketika tingkat bunga turun, akan lebih murah meminjam uang dan lebih banyak proses investasi yang mungkin dijalankan. Penurunan tingkat bunga ceteris paribus cenderung menaikkan tingkat belanja investasi yang direncanakan. Jadi, hubungan antara tingkat bunga dan investasi yang direncanakan diilustrasikan oleh kurva yang melandai turun. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah pula tingkat investasi yang direncanakan. Investasi yang direncanakan bergantung pada tingkat bunga untuk mempertimbangkan pengaruh hubungan ini terhadap pengeluaran agregat direncanakan. Atau rumusnya, agregat direncanakan sama dengan C tambah I tambah G. Banyak tingkat I yang mungkin terjadi, masing-masing berhubungan dengan tingkat bunga yang berbeda. Ketika tingkat bunga berubah, investasi yang direncanakan berubah pula. Oleh sebab itu, perubahan tingkat bunga juga menyebabkan perubahan belanja total direncanakan. Efek perubahan tingkat bunga meliputi tingkat bunga yang lebih tinggi menghambat investasi yang direncanakan. Investasi yang direncanakan adalah bagian dari pengeluaran agregat direncanakan. Oleh sebab itu, ketika tingkat bunga naik, pengeluaran agregat yang direncanakan pada segala tingkat pendapatan pun turun. Oleh sebab itu, akhirnya terjadilah penurunan pengeluaran agregat yang direncanakan, menurunkan output atau pendapatan equilibrium sebesar pengganda penurunan awal investasi yang direncanakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naufal. Kepada Naufal dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai equilibrium pasar barang dan pasar uang. Equilibrium pasar barang atau keseimbangan pasar itu terjadi apabila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya, atau pada kondisi ini total produksi sama dengan total pengeluaran. Bisa dilambangkan dengan Y sama dengan AE, atau C tambah S sama dengan C tambah I, atau S sama dengan I, atau fungsi Y sama dengan fungsi F. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai equilibrium pasar uang. Equilibrium pasar uang atau keseimbangan pasar uang terjadi apabila permintaan uang setelah sama dengan penawaran uang. Permintaan uang di sini bisa kita tukar dengan L dan penawaran uang bisa ditukar dengan M. Jadi lambangnya adalah L sama dengan M. Selanjutnya adalah equilibrium pada kedua pasar barang dan pasar uang. Saya akan menjelaskannya dengan memperlihatkan kurva. Keseimbangan pasar uang dan pasar barang terjadi jika ada titik pertemuan antara kurva IS pasar barang dan kurva LM pasar uang, yang mana kurva IS menghubungkan antara I atau interest dan Y yield pada saat pasar barang dalam kondisi equilibrium, sedangkan kurva LM menghubungkan antara Y dan I atau interest pada saat pasar uang dalam kondisi equilibrium. Nah, intinya adalah ketika kurva IS equilibrium saling berpotongan dengan kurva LM equilibrium, maka disitulah akan terjadi equilibrium pada pasar barang dan pasar uang. Materi selanjutnya dan yang terakhir akan disampaikan oleh Ogi. Kepada Ogi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis dampak kebijakan ekonomi terhadap pasar uang dan pasar barang. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal selalu berhubungan dengan pasar barang, dan pasar barang selalu berhubungan dengan kurva IS. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan tingkat bunga dengan tingkat pendapatan nasional. Apabila kebijakan fiskal itu ekspansif, maka kurva akan bergeser ke sebelah kanan. Dan sebaliknya, apabila kebijakan fiskal itu kontraktif, maka kurva IS akan bergeser ke sebelah kiri. Dan yang kedua, dampak kebijakan moneter terhadap pasar uang. Pasar uang selalu berhubungan dengan kurva LM. Apabila kebijakan moneter itu ekspansif, maka kurva LM akan bergeser ke sebelah bawah. Dan apabila kurva LM bergeser ke sebelah atas, maka itu tandanya adalah kebijakan moneter kontraktif. Dari materi yang dibacakan oleh teman-teman saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pasar barang dan pasar uang tidak beroperasi secara independen. Kejadian di pasar uang memiliki pengaruh besar atas pasar barang, dan kejadian di pasar barang memiliki pengaruh besar pada pasar uang. 2.
kaitan penting antara pasar barang dengan pasar uang. Tingkat output atau pendapatan agregat yang ditentukan di pasar barang menentukan volume transaksi tiap periode sehingga mempengaruhi permintaan uang di pasar uang. Dan tingkat bunga yang ditentukan di pasar uang mempengaruhi tingkat belanja investasi yang direncanakan di pasar barang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay.